Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari baru dibuka, SD Jeladri disegel kembali hingga maling gasak 90 juta rupiah di SPBU. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Sebuah rumah di Desa Kronto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan mengalami kerusakan parah setelah dihantam mobil pickup yang meluncur dari atas. Bagian tembok teras rumah milik SW 53 tahun tersebut hancur akibat insiden tersebut. Mobil pickup dengan nomor polisi N9610TL yang membawa muatan gabah mengalami kerusakan di bagian depan setelah menabrak rumah. Sementara itu, sopir kendaraan FC 45 tahun yang merupakan warga setempat hanya mengalami luka ringan. Kasihumas Polres Pasuruan, Ibtu Joko Suseno mengungkapkan bahwa kejadian bermula saat mobil pickup diparkir di jalan penghubung Desa Kronto dan Desa Lumbang pada Senin 24 Februari pukul 11 siang. Kendaraan tersebut diparkir menghadap dari barat ke timur dan sudah dalam kondisi rem tangan aktif. Namun secara tiba-tiba mobil tersebut meluncur ke bawah hingga akhirnya menabrak rumah warga. Kecelakaan ini diduga terjadi karena kelalaian sopir saat memarkir kendaraannya. Akibat kejadian ini, kerugian material yang ditimbulkan baik dari rumah maupun kendaraan diperkirakan mencapai 7 juta rupiah. Peredaran ratusan botol minuman keras jenis arak berhasil digagalkan oleh Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Pasuruan Kota. Pada Selasa 25 Februari, petugas menemukan ratusan botol minuman beralkohol tersebut di dalam sebuah truk yang terparkir di SPBU Rejoso. Truk tersebut dikendarai oleh seorang pria berinisial P 56 tahun, warga Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Sekitar pukul 9 malam, P beserta barang bukti langsung diamankan ke Mapolsek Rejoso untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, Ibtu Hoirul Mustafa mengungkapkan bahwa menjelang Ramadan pihaknya berhasil mengungkap peredaran minuman keras ilegal. Ratusan botol arak tersebut ditemukan dalam operasi penyakit masyarakat atau pekat yang digelar kepolisian. Petugas menemukan minuman keras di SPBU Rejoso, kemudian mengamankannya bersama barang bukti. Sebanyak 860 botol arak tersebut dikemas dalam 17 kardus dan disembunyikan di antara tumpukan kotak berisi botol bir kosong di dalam truk box. Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa P berencana mengedarkan alat tersebut di wilayah Pasuruan, Sidoarjo, dan Surabaya sesuai pesanan. Saat diamankan, P tengah menunggu pembeli di SPBU Rejoso. Meskipun kedapatan membawa ratusan botol arak, P hanya dikenakan tindak pidana ringan sesuai pasal 17 ayat 1 subsidi pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 10 tahun 2009 tentang pengawasan, pengendalian, dan penertiban peredaran serta penjualan minuman beralkohol. Khairul menegaskan bahwa operasi serupa akan terus digencarkan dalam rangka operasi pekat dan menyambut bulan suci Ramadan. Pihak kepolisian berkomitmen untuk menindak tegas berbagai bentuk kejahatan menjelang Ramadan. Sengketa lahan di SDN Jeladri 1, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan kembali memanas setelah Wakil Bupati Pasuruan, Sobi Asrori, membuka segel sekolah pada Rabu 26 Februari. Pihaknya mengklaim sebagai pemilik tanah kembali melakukan penyegelan terhadap gerbang sekolah tersebut. Selain itu, beredar video yang memperlihatkan aksi penebangan pohon di halaman sekolah oleh pihak yang mengklaim lahan. Dalam video yang tersebar luas, terdengar suara seorang pria yang menyampaikan permintaan maaf atas penutupan kembali SDN Jeladri 1. Ia juga menyatakan bahwa dirinya telah menebang pohon di halaman sekolah sebelum kembali menyegel gerbang. Aksi tersebut menuai perhatian publik, mengingat penyegelan ulang terjadi tak lama setelah pemerintah membuka segel sebelumnya. Selain penyegelan ulang dan penebangan pohon, seorang individu yang diduga sebagai pengklaim lahan memberikan klarifikasi melalui akun media sosial. Akun bernama Alex Fernando yang diduga merupakan salah satu ahli waris tanah dengan nama Aleka Salam menyatakan bahwa lahan SDN Jeladri 1 masih menjadi milik keluarganya dan belum mengalami proses peralihan kepemilikan. Ia juga menantang pemerintah untuk membandingkan dokumen kepemilikan guna menentukan status tanah tersebut. Alex Fernando menegaskan bahwa dokumen tanah masih atas nama orang tuanya dan belum beralih kepemilikan. Ia juga mengklaim bahwa dirinya telah membayar pajak tahunan hingga 2025. Menurutnya, jika pemerintah memiliki bukti kepemilikan yang sah, ia bersedia untuk melakukan audiensi dan membandingkan data. Lebih lanjut, Aleka Salam menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan lahan jika pemerintah dapat menunjukkan bukti yang kuat. Namun, jika tidak dapat membuktikannya, ia meminta agar diberikan kompensasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa.
berdasarkan informasi yang dihimpun, Aleka Salam dan Ubaidillah merupakan putra dari Arjahat, mantan kepala desa yang mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan hibah dari orang tua mereka, Sutama. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebelumnya menegaskan bahwa sekolah memiliki dokumen resmi yang membuktikan kepemilikan lahan. Wakil Bupati Sobi Asrori juga mempersilahkan pihak pengklaim untuk menempuh jalur hukum apabila memiliki bukti yang kuat. Namun dengan adanya penyegelan ulang ini, ketegangan antara kedua belah pihak kembali meningkat. Seorang remaja asal kota Pasuruan, Nuri Solihin, 19 tahun, mengalami nasib naas saat mengisi bahan bakar di SPBU Bukul Kidul, Kamis 27 Februari. Uang sebesar 90 juta rupiah yang baru saja diambilnya dari Bank BCA dirampas oleh dua orang tak dikenal yang kemudian melarikan diri. Kasihumas Polres Pasuruan Kota, Abdul Junaidi, mengungkapkan bahwa insiden tersebut terjadi sekitar pukul 14.20. Korban berangkat dari rumahnya di Kelurahan Belandongan atas permintaan sang ayah, M. Nurul Yakin, untuk mengambil uang di Bank BCA cabang Kota Pasuruan yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta. Ia pergi seorang diri dengan mengendarai motor Honda Beat bernomor polisi N6224 VAO. Setelah menarik uang pada pukul 14.45, korban memasukkannya ke dalam tas kresek dan menyimpannya di jok motor. Dalam perjalanannya pulang, ia singgah di SPBU Bukul Kidul untuk mengisi bahan bakar. Saat menunggu antrean, dua pria tak dikenal yang juga mengantre tiba-tiba mendekat. Begitu korban membuka jok motornya, salah satu pelaku langsung mengambil uang tersebut dan melarikan diri. Korban yang menyadari aksi pencurian itu berteriak meminta pertolongan. Sejumlah warga di sekitar SPBU sempat berusaha menghentikan pelaku, bahkan ada yang melemparkan helm ke arah mereka, tetapi tidak mengenai sasaran. Kedua pelaku kemudian melarikan diri ke arah barat menggunakan motor NMAX berwarna silver kombinasi hitam. Korban mencoba mengejar, tapi upayanya tidak berhasil. Ia kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Pasuruan Kota. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian, mengumpulkan keterangan dari korban dan saksi, serta mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV SPBU, motor korban, dan tangkapan layar mutasi rekening Bank BCA. Aibda Junaidi menambahkan bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan dan dikategorikan sebagai pencurian ringan sesuai pasal 362 KUHP. Hingga kini, polisi masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap identitas kedua pelaku. Aksi pencurian kentang di Desa Mororejo, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan berhasil digagalkan setelah pelaku tertangkap oleh warga setempat. Seorang pria berusia 37 tahun bernama Mistal kedapatan membawa 2 karung kentang seberat 50 kg dari sebuah gudang pertanian. Insiden ini terjadi pada Jumat 28 Februari sekitar pukul 2 pagi. Saat itu, Kepala Dusun Mororejo bersama warga tengah melakukan patroli malam dan mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di sekitar gudang penyimpanan kentang milik Solahuddin Al-Ayubi, 34 tahun. Ketika mendekat, mereka mendapati Mistal berusaha membawa 2 karung kentang menggunakan sepeda motor Honda Revo yang tidak memiliki nomor polisi. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa warga yang curiga kemudian menangkap pelaku dan membawanya ke Polsek Tosari. Hasil olah TKP menunjukkan bahwa Mistal masuk ke dalam gudang dengan merusak pagar bambu yang menjadi akses masuk. Tidak dapat mengelak, setelah dipergoki, ia langsung diamankan warga sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. 2 karung kentang beserta sepeda motor tanpa nomor polisi turut disita sebagai barang bukti. Meski demikian, kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui pendekatan restoratif justice. Polisi menjelaskan bahwa setelah dilakukan mediasi antara pelaku, korban, serta saksi-saksi, kasus ini diselesaikan secara damai. Korban bersedia memberikan maaf dan syarat tertentu, sementara pihak keluarga pelaku berjanji untuk tidak mengulangi kejadian serupa. Dalam pertemuan yang digelar di Polsek Tosari, kepala dusun dari kedua belah pihak turut hadir sebagai saksi. Dengan kesepakatan tersebut, Misal tidak akan diproses lebih lanjut secara hukum, tetapi tetap dapat pengawasan pihak berwenang.